Assalamualaikum Mbak Silvi atau Selvi? Silvi. Ya. Ya. Silvi Yulia Tantri. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silvi, boleh tahu prodi apa? Silvi prodi Pendidikan Agama Islam, Kak. Pendidikan Agama Islam Iya. semester Semester 3. semester 3. Oh, baru ya berarti ya? Iya. Baru tahun kemarin masuk ke ya. Angkatan 2020. Oke, 2020. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Oke, dengar-dengar Silvi ini menjadi juara pertama MTQ Provinsi Bengkulu. Boleh cerita sedikit tentang prestasi yang baru didapatkan oleh Silvi? Oh, boleh. Itu kemarin mengikuti ajang MTQ Active Fire yang setiap tahunan diada oleh Universitas Bengkulu. Jadi itu tingkat provinsi Bengkulu. Jadi dari kabupaten mana aja itu datang gitu kan, dari universitas mana aja itu datang. Nah, alhamdulillah rezeki dari Allah juga, karena sebenarnya juga Silvi nggak nyangka gitu kan, padahal Silvi daftar itu H-1 dari perlombaan tersebut. Dan alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah dapat juara 1. Oh, juara 1 ya, luar biasa. Kalau boleh tahu cabang apa? Tilawatil Quran Remaja Putri. Tilawatil Quran Remaja Putri, luar biasa sekali. Gimana perasaannya setelah mendapat juara pertama? Tapi sebelum mendapat juara pertama ini sudah pernah dong mendapat juara-juara yang lain? Alhamdulillah. Sudah. Perasaannya gimana tadi? Senang sih, tapi yang namanya manusia kan nggak boleh senang-senang amat, nanti takutnya ketinggian, takutnya dipuji-puji nanti malah jadi sombong. Oh, gitu luar kan. biasa. Jadi ya biasa aja. Tapi untuk sombong untuk diri sendiri nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Prestasi kemarin sebagai juara 1 MTQ tingkat provinsi yang diadakan Universitas Bengkulu. Nah, boleh cerita nggak persiapan pada saat melakukan atau melaksanakan ya? Boleh cerita sedikit? Kalau untuk persiapan, karena Silvi juga daftarnya H-1 dari perlombaan tersebut, jadi persiapannya cuma sedikit. Malam ba'da maghrib itu Silvi langsung mulai kayak belajar tilawah, tajwidnya, panjang pendeknya, ya sebisanya kita aja, karena memang udah nggak sempat lagi kan ke rumah guru. Biasanya ke rumah guru sebelum lomba, biasanya ke rumah ustazah dulu. Malam itu akhirnya otodidak sendiri karena memang lagi banyak banget kegiatan di kampus, dan akhirnya persiapan sendiri, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah juga akhirnya penampilannya sukses. Alhamdulillah sukses ya, pasti dong. Tadi ada cerita sedikit ada guru yang mengajarkan. Iya. Berarti udah lama dong belajar menjadi qori ya kalau disebut. Belajar qori. Ya sebenarnya kalau dari kecil itu udah dari kelas 3 SD. Dari kelas 3 SD itu Silvi sudah mengikuti ajang lomba tartil tingkat provinsi. Wah, berarti memang sudah dari kecil. Iya, dan alhamdulillah keturunan juga sih, emang dari keluarga qori-qoriah gitu. Luar biasa sekali. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Apa ibu atau bapak yang qori juga? Kalau dari keluarga, dari keturunan dari nenek moyang, itu dari keluarga. Oh, nenek moyang ya, jauh ya. Dari puyang, dari puyang Silvi ya. dulu memang dia udah qoriah. Emang udah ya qoriah gitu. Jadi nurun ke keluarga ibu, baik ke kakaknya ibu, baik ke orang tuanya ibu juga. Oh, memang sudah dari keluarga adalah seorang qori ya. Luar biasa. Amin. Terus dari kecil juga udah ditempa untuk menjadi seorang qori. Jadi kalau dari keluarga qori itu dari keluarga ibu, tapi kalau dari keluarga bapak itu keluarga penyanyi sama pemain musik. Wah, ini satu kesatuan yang sangat luar biasa sekali ya. Pemain musik, penyanyi, dicampur dengan qori, berarti bisa nyanyi dan suaranya pasti bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nanti kita coba ya. Kita coba sedikit. Nah, selain dari prestasi yang baru didapat, boleh cerita nggak ada prestasi-prestasi lain yang pernah didapat dan digapai? Paling tinggi deh, prestasi apa? Paling tinggi, panjang ceritanya, Kak. Oh boleh, nggak apa-apa, kita ceritain aja, kita habiskan nanti di sini. Dari kecil itu kan Silvi sudah mengikuti tartil kan, kelas 3 SD lah kalau nggak salah, kelas 4 gitu ya, sekitaran segitu.
Itu pertama kali di Kepahyang, di tingkat provinsi, dan lanjut naik ke Tilawah anak-anak putri di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan alhamdulillah mendapat juara pertama. Terus akhirnya berangkat ke nasional, itu Wah, pernah nasional? udah sering alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, sering ya, bukan pernah lagi, sering malah ya. Terus. Jadi berangkat ke nasional itu ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wah, NTB Lombok. udah Jadi lomba di jalan-jalan sana. kemana-mana ini kayaknya. Ya, terus? Alhamdulillah. Udah ya rezeki dari Allah berkah Al-Qur'an. Alhamdulillah. Terus? Jadi terus pergi ke NTB itu mewakili Provinsi Bengkulu juga. Terus habis dari lomba dari MTQ NTB, seminggu di rumah terus pergi lagi lomba MTQ nasional lagi, itu di Manado. Seminggu dari rumah? Iya, seminggu. Pas di Lombok kemarin juara berapa? Oh, kalau di Lombok belum dapat, masih 20 besar. Oh, 20 besar. Iya. Terus kalau di Manado baru 10 besar. Wah, luar biasa. Langsung ya dari yang 20 besar langsung 10 besar. Dalam waktu seminggu. Seminggu itu pulangnya jaraknya seminggu di rumah, hanya seminggu sekolah juga. Terus pergi lagi. Kelas berapa? Itu kelas SMA deh kayaknya. Oh, SMA. Baru-baru mau masuk SMA gitu. Oh, baru-baru mau masuk SMA. Jadi pergi ke Manado. Terus di Manado itu 5 hari kan. Terus pulang dari Manado, seminggu lagi di rumah, pergi lagi ke Lampung. MTQ juga? Itu Laski. Apa itu Laski? Itu Laski itu semacam lembaga seni kayak nyanyi Islami, sholawat gitu kan. Nah, tingkat nasional juga, dan alhamdulillah itu mewakili Provinsi Bengkulu dan mendapatkan juara 3. Oh, luar biasa. Oh, berarti nggak hanya di bidang cabang Qori'ah aja, tampil atau sebagainya, tapi semua cabang lomba nyanyi juga. Iya. Oh, luar biasa sekali. Ada prestasi yang lainnya yang mungkin berkesan? Kemarin sempat ikut puisi provinsi, terus ikut daiyah provinsi juga. Wah, selain bisa Qori, nyanyi, puisi juga bisa. Ini salah satu mahasiswa YIN Bengkulu yang sangat luar biasa, yang penuh dengan multi talenta sepertinya ya. Amin. Amin, alhamdulillah. Boleh cerita sedikit nggak masalah pribadi Silvi? Saya boleh menanya sedikit? Boleh. Apakah sudah punya pacar? Kalau pacar belum. Pacar belum ya? Belum. Sama sekali belum kalau pacar. Pernah pacaran? Nggak pernah pacaran sih, cuman pernah deket aja tapi nggak jadi. Oh gitu. Kenapa nggak jadi? Ya karena belum jodohnya. Iya. Nah, kan balik lagi tuh, ini kan Silvi adalah seorang Qori'ah. Iya. Kalau misalnya dengan pacaran nih, ada pengaruhnya nggak? Biar menjadi salah satu ini sih, menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi teman-teman semua yang ada di rumah, kira-kira pacaran itu dibolehkan enggak atau gimana gitu? Pacaran itu di dalam agama itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kebanyakan ya anak sekarang, zaman sekarang, ya nggak pacaran tapi mereka cuman deket-deket aja. Oh, gitu. Pacaran enggak, cuman kayak punya teman spesial gitu Kak. Sebagai penyemangat kuliah dan semangat gitu. Hidup mungkin ya. Oh, nggak sama, lu biasa aja. Oke. Lagi ya. Untuk ini deh, boleh nggak saya tahu sedikit gimana perkuliahannya sekarang? Alhamdulillah berjalan dengan baik-baik aja, lancar. Walaupun padat banget jadwal kegiatan seperti kayak kegiatan organisasi, ngejob gitu kan. Oh, ngejob ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Silvi bisa mengatur waktunya. Oh, manajemen waktunya. Ya, untuk kuliah ya kuliah dulu gitu. Karena memang tujuan kita kesini kan untuk kuliah gitu. Jadi kuliah nomor 1 organisasi diutamakan. Wah, jadi kuliah nomor 1 organisasi diutamakan. Oke, tadi bahas kuliah. Kira-kira mata kuliah yang maklum ya, udah lama nggak kuliah ya. Mata kuliah yang paling disenangi oleh Silvi. Untuk semester berapa nih? Udah semester 1, 2, 3, semester yang sudah dilalui lah. Kalau untuk semester 1, mata kuliah yang disenangi itu ada tahsinul Qiraah. Oh ya, pasti
pasti Terus itu. untuk semester 2 itu ada tahfiz. Mhm. Terus untuk semester 3 senengnya di tahfiz sama di KWU. Oh, yang sekarang sedang Iya, di dilaksanakan ya, ya sedang dijalani. berlangsung di semester 3. KWU apa aja tuh? Ya kayak keterampilan, kayak kita berkreasi se sepintar-pintar kita mungkin untuk berkreasi, terus hasilnya nanti kan bisa dijual gitu kan, bisa menguntungkan Oh gitu. gitu, luar biasa. Oke, berkaitan dengan manajemen waktu tadi kan kata Silvi, sudah bisa mengatur-ngatur. Tapi pasti dong ada hambatannya. Pasti. Kira-kira apa aja hambatan? Mana kuliah, mana kadang ada lomba, kadang ada kegiatan-kegiatan organisasi yang mungkin bisa menyita waktu yang banyak. Bagaimana tuh? Hambatannya kalau dari Silpi yang ngejalani selama belakangan ini sih, Mhm. alhamdulillah hambatannya cuman sedikit sih. Faktor di terkadang tuh ya jadwalnya tabrakan gitu. Oke, tabrakan. Ya kayak di kuliahan, kayak di lomba, sekitar ke lomba mulainya jam 8. Mhm. Sedangkan di kuliah juga mata kuliahnya itu jam 8. Saat Oh. itu Silpi juga presentasi dan Mhm. saat itu juga Silpi lomba. Jadi Silpi minta calling sama panitia kan, kalau memang bisa diundur dulu yang Silpi ya Silpi diakhirkan aja dulu Diakhirkan gitu aja. ya. Ya hambatannya sih sering tabrakan. Sering itu ya. Berarti tetap ya harus mengutamakan Kuliah. kuliah ya. Ya, bagaimanapun kalau menurut Silpi mau dia lomba, sepenting apapun lomba itu, sepenting apapun urusan itu, tapi kalau misalkan urusan kuliah, ya Silpi tetap menomorsatukan kuliah gitu. Kuliah. Iya. Bagaimana kalau misalnya lombanya di luar kota? Kalau calling dulu sama dosennya. Oh, calling dulu Iya. sama dosennya, izin dulu ya Iya, izin sama sebentar. dosen sebentar. Nanti kalau misalnya sudah selesai baru bisa mengikuti perkuliahan atau Cara daring bisa enggak? oh iya, Daring daring bisa. sekarang daring ya, benar. Daring. Untuk organisasi apa yang diikuti? Apa aja? Kalau untuk saat ini Silpi mengikuti pramuka, Oh, pramuka, terus PMII. PMI. Oh, itu yang ekstra ya? Ya, yang Ekstra. di itu. Terus IPNU IPPNU. Ibnu WPWNU, Ya. Terus Imadiksi. Diksi. Ya. Oh, penerima beasiswa ini KIP kuliah ya, bidik misi. Alhamdulillah. Ya dong, pasti ya. Mahasiswa berprestasi pasti dapat beasiswa ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya setelah mendapat beasiswa? Kita ngobrol masalah beasiswa dulu nih kayaknya. Alhamdulillah senang sih. Setidaknya kan meringankan beban orang tua untuk gimana ya, kalau kita kan ada pembayaran UKT gitu kan. Nah, setidaknya beban orang tua itu sudah mulai berkurang gitu kan setidaknya. Karena dari beasiswa kita sendiri kita bisa bayar UKT dengan uang beasiswa kita sendiri gitu. Beasiswa kita Iya. sendiri. Nah, untuk yang bidik misi tadi, di bidik misi di Imadiksi, Silvi aktif juga? Lumayan aktif ya. lumayan aktif. Menjabat sebagai apa kalau di Imadiksi? Kalau di Imadiksinya itu Silvi sebagai staf keagamaan. Oh, staf keagamaan. Ya, tapi kalau di bidik misinya itu Queen 2020. Oh, luar biasa. Baru masuk langsung dapat Queen 2020 ya. Ya, yang bidik misi angkatan 2020. Angkatan 2020. Ya. Boleh cerita juga nggak kok bisa dapat Queen? Gimana ya? Saat itu ta'aruf bidik misi sih, diadakan 2 hari sama senior sama pembina Imadiksi juga. Terus katanya sih persyaratan untuk jadi queen dan king itu harus aktif, harus pinter, harus berprestasi, harus pengalamannya harus ya kayak banyak gitu ya gitu. Terus sebenarnya awalnya Tapi pinter itu relatif ya? Iya, pinter itu relatif sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya awalnya Silvi nggak nyangka gitu kan, gimana ya, karena Silvi memang nggak kepikiran kalau jadi queen tuh nggak ada kepikiran sama sekali, karena Silvi sadar diri lah ya. Silvi nggak pintar-pintar. Silvi nggak pintar-pintar amat, terus pengalaman Silvi juga nggak terlalu banyak kayak orang-orang gitu kan. Jadi ya Silvi jalanin aja gitu, tapi pas kayak ada pemilihan queen dan king ternyata masuk kategori
Oh, sebelumnya dikategorikan dulu, Iya, masuk dikategorikan kategori. dulu. Ada 3 queen dan 3 king. Iya. Ya, ternyata ya alhamdulillah kepilih jadi queen. Sebenarnya jadi tanggung jawab juga sih. Oh, setelah jadi Queen Imadiksi ya? Queen Iya. Imadiksi, apa tanggung jawab yang diberikan? Ya, setidaknya kan kita bertugas kayak queen berarti selayaknya seperti duta gitu ya. Mhm. Tugasnya seperti kayak merangkul teman-temannya, kayak bantu apa yang ada di Imadiksi gitu, acara apa gitu. Terus eh, harus ya gimana? Harus ya prestasinya harus ya Terus iya ditingkatkan terus ya? ditingkatkan gitu. Nggak boleh sudah dapat Queen malah jadi ini ya, Pokoknya harus memotivasi orang lain lah seperti itu. memotivasi orang lain dan memberi contoh yang Iya, terbaik lah heeh. ya. Oke. Kalau boleh tahu di Imadiksi apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Oh, kalau dari staf keagamaan sendiri, kayak kemarin kan peringatan Hari-Hari Besar Islam Mhm. gitu kan. Mungkin kunjungan gitu. Terus kalau misalkan kegiatannya kayak kemarin kan ada pelepasan yudisium. Pelepasannya Iya, pelepasan yudisium. Maksudnya pelepasan kakak-kakak mahasiswa ya yang mahasiswa yang wisuda mahasiswa yang ini ya, yang Imadiksi, Imadiksi ya, yang tergabung wisuda. dalam Imadiksi, Heeh. heeh. Jadi eh diadakan acara seperti itu karena dari bidik misi sendiri kalau misalkan senior-senior itu wisuda gitu kami punya acara sendiri gitu untuk Oh, ada melepasnya acara. gitu atau gimana kan jadi ada kenang-kenangan dari tersendiri dari kami gitu. Oke, dari sama-sama penerima beasiswa bidik misi memberikan kenang-kenangan pada senior-senior yang telah selesai gitu ya. Iya. Oke, oke. Tadi kan pintar relatif ini ya. Menurut Silvi sendiri, pintar itu bagaimana? Pintar dalam bidang apanya dulu nih? Bidang apa aja deh? Pintar itu dari yang jelas dari seseorang itu sendiri ya. Sebenarnya kita semua itu pintar, asalkan kita mau berusaha, mau belajar. Nggak ada yang bodoh sih. Nggak ada yang bodoh dari manusia itu nggak ada yang bodoh. Mau berusaha untuk menampilkan apa sih Iya, kelebihan kita iya, gitu ya? Sebenarnya definisi pintar itu ketika kita ingin berusaha, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin mencapai suatu kesuksesan dan itu berhasil karena usaha kita sendiri. Kalau menurut Silvi itu definisi pintar. Oh gitu ya. Iya, karena bukan karena hasil dari orang lain, bukan karena hasil kerja orang lain, tapi dari otak kita sendiri, perjuangan kita sendiri, terus memang dari hati kita sendiri gitu. Menurut Silvi ini, kira-kira Silvi sudah menjadi orang yang menggapai semua kesuksesan itu nggak? Belum, Oh belum. karena menurut Silvi sih masih banyak kurangnya. Dengan semua prestasi yang ada belum juga? Belum. Oke, memang harus semakin banyak ilmu semakin merunduk ya, ilmu padi ya. Menurut Silvi sendiri, untuk mahasiswa yang sukses itu mahasiswa yang gimana? Apakah harus ikut organisasi seperti Silvi atau punya prestasi seperti Silvi atau gimana? Sebenarnya kita kuliah dan jadi mahasiswa itu bukan hanya tentang IPK. Oke. Jadi kita kuliah itu bagaimana kita bisa merubah diri kita tuh menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Karena yang namanya kuliah kan pasti udah punya pemikiran yang dewasa ya, punya pemikiran yang udah sedikit mateng untuk kedepannya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi kalau menurut Silvi untuk mahasiswa yang sukses itu, Mahasiswa yang bisa untuk merubah pola pikir ya ya. merubah pola pikir, merubah mindsetnya, terus ya pokoknya jangan pernah putus asa dalam meraih pembelajaran dan jangan pernah merasa puas apa yang telah diraih, tapi teruslah merasa haus akan ilmu gitu ya. Karena di dunia ini Mhm. di dunia ini tuh banyak orang yang Orang yang merasa puas gitu ya. ya seperti itulah. Seperti itulah. Agak grogi sedikit ya. Oke, setelah nanti kalau misalnya sudah lulus kuliah, walaupun masih semester 3 sekarang ya, bakal kemana Silvi setelah lulus kuliah nanti? Insya Allah kalau misalkan ada rezeki lanjut S2. Oh, lanjut S2 lagi. Ya lanjut S2 ya terus maunya cita-citanya ya jadi dosen. Amin. Maunya Semoga ya semoga aja tercapai ada rezeki kan. ada Amin. rezeki.
ada kemauan pasti ada lah Iya. ya. Kemauan dan kemampuan. Iya. Kalau untuk S2, ya kalau untuk di luar maupun tetap ngelanjutin di sini ya bagi CV itu nggak masalah sih. Kalau di luar malah lebih baik gitu. Tapi kalau di luar, CV itu mikir karena Silvi anak perempuan sendiri di keluarga, terus anak pertama, Oh gitu. jadi nanti yang bantu di rumah itu siapa? Oh Soalnya gitu. semua adik itu masih kecil-kecil semua, terus Kecil-kecil cowok dan semua. cowok-cowok ya. Iya. Jadi nggak mungkin Nggak mungkin jauh-jauh. Silvi, ya nggak mungkin Silvi itu jauh-jauh dari orang tua tuh nggak. Gimana ya? Rasanya kayak beda aja gitu. Nanti kepikiran terus orang rumah tuh kayak gimana nanti ibu kayak gimana gitu, bapak kayak Kayaknya gimana Silvi gitu. ini tipe-tipe yang sangat sayang dengan keluarga ini ya. Kalau bagi Silvi sih keluarga itu ya nomor satu bagi Silvi. Kesehatan, Kesehatan. kesehatan orang tua, apapun kebahagiaan orang tua itu bagi Silvi nomor satu. Kalau misalkan mereka nggak bahagia, bagaimana Silvi mau bahagia gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kesedihan aja di dalam orang tua Silvi, di dalam hati seorang ibu lah kan gitu kan. Ya itu bagi Silvi itu tuh bencana yang besar gitu. Oh, Karena jadi ya yang namanya seorang ibu kan surga ada di bawah telapak kaki di ibu. bawah telapak kaki ibu. Jadi pokoknya keluarga dulu bahagia, baru Silvi merasa bahagia gitu Iya, ya. karena keluarga nomor satu kan. Keluarga nomor satu. Kira-kira nanti ke depannya kalau misalnya Silvi sudah mencapai prestasi yang prestasi yang saat tinggi kayak gitu kan di bidang Polri, setelah itu apakah tetap menjadi Polri atau gimana? Kalau untuk menjadi kori itu insya Allah akan selalu tetap tertanam di hati ya. Nggak akan berubah, terus menggali terus yang namanya ilmu di dalam koriah itu ya kayak gimana, ilmu Al-Quran itu kayak gimana. Jadi memang Silvi itu punya gimana dari kecil itu memang sukanya di dalam hal bidang seperti itu Kak. Jadi kecil kecil itu kemarin Silvi itu memang ibaratnya kutu buku gitu ya. Kutu buku baik di buku pelajaran maupun di bidang-bidang seperti kayak Al-Quran gitu kan kayak di sholawatan memang bidangnya dari kecil memang senangnya di sana Memang gitu. seneng di situ Iya. ya, Sampai sekarang alhamdulillah. sampai sekarang. Jadi nggak mau kemana-mana, pokoknya Qoriah gitu ya, Iya. yang tetap di ini. Ya pokoknya mau sampai kapanpun kalau ngaji kan nggak ada batasnya Iya ya Kak sih, ya. ngaji nggak Ngaji ada nggak ada batasnya. batasnya. Kalau kuliah pendidikan kan ada batasnya gitu. Tapi kalau ngaji kan sampai ke akhirat nanti kan. Oke, luar biasa. Saat ini Silvi ada nggak di sekitaran rumah yang mau belajar dengan Silvi? Ada ngajarin orang nggak untuk Qori? Kalau dulu sih ada, tapi kalau sekarang Silvi ngajar les privat di kota. Oh, privat di kota. Iya. Sebelumnya emang Silvi tinggal di mana? Di Bengkulu Tengah. Oh, di Bengkulu Tengah. Iya. Jadi Silvi itu anak dari keturunan Jawa Timur Kediri, terus pindah ke Medan, terus pindah lagi ke Bengkulu Utara, terus akhirnya netap di Bengkulu Tengah. Bengkulu Tengah. Ya. Oh, berarti keliling-keliling. Lahirnya di? Oh, lahirnya di Bengkulu. Di Bengkulu. Iya. Bengkulu Tengah. Iya. Oh, di Bengkulu Tengah. Oh, orang tua yang keliling-keliling dari Jawa Timur ke Medan. Iya, sambil ya ya segitulah. Pernah tinggal di Bengkulu Utara dan di Bengkulu Tengah. Iya. Berarti di sini ngekos atau tidak? Pulang pergi. Pulang pergi berapa jam? Sekitar 20 menitan ada Oh, deh 20 kayaknya. menit. 25 menitan. Kalau lelet kayaknya 30 menit ada. 30 menit. Iya. Jauh ya, sangat perjuangan yang luar biasa. Mau menuntut ilmu ya. Emang nggak mau ngekos begitu di sini? Sebenarnya sih Situ mau ngekos, tapi ibu mungkin karena ketakutan seorang ibu ya yang lazim dari orang tua jadi Situ nggak diizinin. Oh, nggak di sini. Kalau masih bisa ditempuh dengan motor, ya lebih baik pakai motor aja dulu. Nggak usah ngekos karena resikonya ngekos itu katanya besar. Kata ibu, ya udah manut aja. Manut aja ya. Oke, kita cerita masalah ibu. Kayaknya memang sayang banget sama keluarga dan ibu gitu ya. Kalau misalnya nanti Silvi ada lomba di event nasional yang bisa diikuti hanya sekali ini, tapi ibu sedang sakit di rumah. Kira-kira Silvi masih mau ikut lomba itu nggak? Tapi ibu mengizinkan. Jadi orang tua Silvi itu punya sifat kalau
mereka tuh sakit dan Mm-mm. aku lagi dalam keadaan lomba, Mm-mm. dalam keadaan apa, mereka nggak pernah akan bilang. Oh, nggak pernah Nggak bilang akan ya? pernah bilang. Karena mereka nyangkanya pasti selalu berperasaan kayak gini. Biarkan Ayu fokus dulu sama perlombaan, nanti kalau udah selesai baru dicerita. Oh, Jadi gitu. selama Silvi mengikuti nasional aja, kemarin ada ibu sakit saat itu. Pas TC mau ke berangkat ke nasional, TC itu itu apa? training center. Oh, training Ya, center. jadi eh itu Silvi dalam keadaan lagi latihan berat banget, latihan tilawah itu. Pokoknya lagi digenjot-genjotnya sama latihan suara gitu kan. Mm-mm. Terus tapi memang ada sih firasat yang nggak enak tuh ada, tapi tetap belajar gitu. Pas udah selesai TC kan dapat kabar ternyata ibu keracunan gitu Oh, kan. ibu Ya keracunan. dapat udah dirawat juga gitu kan. Udah pas sampai ke rumah ya ternyata memang terbaring lemas ibu saat Oh, itu memang kan. udah selesai Mm-mm. kegiatan langsung pulang gitu Iya ya? langsung pulang karena memang walaupun langsung pulang itu memang punya firasat kayaknya ada yang nggak baik di rumah gitu kan, kayaknya ada. Memang pengen pulang cepet gitu saat itu. Taunya pas sampai di rumah ternyata memang ibu lagi dalam keadaan lemas. Orang pada rame di rumah gitu kan. Tapi Ya, ibu nggak mau ngasih tahu nggak sebelumnya. pernah. Tetangga-tetangga juga kalau misalkan ibu tuh sakit pasti ngadunya sama Silvi kan. Jadi Iya. tapi ibu Silvi sama bapak Silvi tuh nggak pernah yang namanya kalau misalkan mereka sakit, aku lagi dalam keadaan berjuang gitu di medan perlombaan gitu kan. Beliau nggak pernah mau tahu kalau misalkan beliau itu sakit gitu ya. Jangan sampai anakku tuh tahu gitu. Biarkan dia tuh fokus gitu. Biar Gitu. fokus dan Iya. nggak jadi beban pikiran ya pada Gitu. saat lomba. Iya, karena mama tahu sifat Silvi tuh kalau misalkan Silvi tahu mereka lagi sakit, Silvi nggak bakal fokus perlombaan dan bisa jadi Silvi bakal merengek untuk balik. Balik ya, Balik. merengek balik. Iya. Lomba belum Lomba selesai belum malah selesai merengek balik gitu kan. merengek balik ya. Berarti support system keluarganya itu sangat luar biasa untuk anaknya bisa menggapai apa yang diinginkan gitu ya. Iya, alhamdulillah. Tapi sebelumnya pernah nggak kepikiran Silvi nggak mau jadi Kori dulu waktu awal-awal belajar, pernah nggak? Jadi cerita sedikit nih ya. Boleh. Awalnya memang Silvi bukan Kori, Kak. Awalnya? Penyanyi dangdut. Oh, karena ngikut bapak ya. Iya. Bapak kan musisi dan juga penyanyi ya. Iya, jadi Silvi menggeluti bidang penyanyi itu Heeh. dari kelas kata ibu ya. Silvi tuh umur 2 tahun itu tuh udah megang mikrofon, nyanyi nggak jelas 2 gitu. tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun udah Udah megang mikrofon udah gitu di rumah tuh. Jadi di rumah tuh kemarin khusus dibelikan kayak ruangan gitu kan. Khusus dibuatin kayak gitu. Terus dibelikan mikrofon, terus dibelikan kaset. Jadi nyanyi anak-anak gitu kan. Jadi nggak tahu ngomong apa, ngomong aja belum lancar tapi udah megang mikrofon gitu. Udah nyanyi-nyanyi Iya, gitu umur ya. 2 tahun. Jadi pas besarnya ternyata kayaknya bisa nyanyi dangdut gitu. Jadi seringlah dipanggil nyanyi-nyanyi gitu kan, sering. Umur berapa itu? Masih kecil. Sebelum belajar Sebelum tahu yang namanya MTQ. Oh, sebelum tahu MTQ, tapi udah belajar Kori. Belum Oh, sama belum. sekali. Sebelum ya ngaji-ngaji cuman ngaji-ngaji biasa aja gitu kan. Cuman belajar ngaji gitu ya. Ya, terus sampai kelas 3 SD tadi ya, sampai kelas 3 SD tadi barulah sebelum ke provinsi ada iseng-iseng lomba ngaji di masjid desa Silvi gitu kan. Dan kebetulan jurinya itu juri nasional, MTQ nasional kan. Iya. Jadi dia bilang ke orang tua Silvi, ini anak kayaknya punya bakat gitu. Coba bawa ke rumah aku gitu kan. Nah, dari sana Silvi menggeluti dunia Korea dan akhirnya kayak tertinggal yang dangdut tadi. Oh, dangdutnya ditinggalkan. Dangdutnya ditinggal dulu. Ditinggalkan malah jadi Kori gitu ya. Iya, malah jadi fokus ke Korea, ke sholawatan sekarang. Tapi kalau disuruh nyanyi dangdut ya masih gitu. Masih bisa ya. Iya, masih bisa. Boleh lah nanti kita nyanyi sedikit. Jangan dong, jangan di sini dong. Nah, untuk ini tadi guru ngaji. Memang guru ngaji dari awal itu apa pernah memang mencari guru-guru ngaji yang jadi awal Silvi belajar ngaji itu kayak lagu Bayati, lagu Soba itu otodidak sama orang tua sendiri. Oh iya, karena kan ibu juga bisa sedikit-sedikit kan. Karena juga dulu ibu tuh juga sering dipanggil kayak Silvi gitu, lomba-lomba MTQ provinsi gitu kan, itu kabupaten. Jadi belajarnya sama ibu, terus pas udah sama ibu tadi, akhirnya ibu cari tahu yang pengen Silvi datang ke rumahnya tadi, yang juri nasional tadi, ya akhirnya datang lah. Jadi saking niatnya ibu Silvi untuk kayak jadikan anaknya Korea gitu kan, diantar setiap hari, setiap ba'da maghrib
itu hujan-hujanan, ya Allah itu kalau ingat perjuangan itu Masya Allah banget. Pas waktu Hujan-hujanan SD iya, waktu SD? SD, hujan-hujanan, terus ibarat kayak nggak menghiraukan lah gimana keadaan hari gitu, yang penting kalau bagi ibu tuh kemarin anakku bisa ngaji Bisa gitu. ngaji Iya gitu gitu. ya? Jadi ya alhamdulillah hasilnya ya memuaskan. Alhamdulillah. Tapi tetap belum seperti mereka-mereka yang lebih bagus dari Silvi gitu. Wah, sangat sangat sekali ya. Nah, pesannya deh untuk, semua yang ada di rumah mungkin. Mhm. Pesannya apa? Ada pesan nggak? Yang untuk di rumah nih? Iya. Oh, kalau untuk yang di rumah, untuk kedua orang tua yang jelas ya. Untuk kedua orang tua, ya semoga mereka tetap sabar dalam menghadapi anaknya yang banyak ragam ini. Emang kenapa? Emang Silvi kenapa? Perasaan seorang qori'ah gitu ya. Ya karena Silvi tuh Kak, selain qori yang orang tahu Silvi tuh di luarnya kayak, oh Masya Allah anggun gitu Heeh. kan, qori'ah gitu. Emang Padahal gimana padahal kalau di Silvi? rumah tuh bandel sebenarnya. Oh, bandel. Ya bandel. Jadi kadang kalau orang tua ngomong tuh sering bilang, "Oh iya, nanti." Tapi kadang ada nggak dilakuin Nggak gitu. dilakuin ya? Oh, sama berarti sama seperti anak-anak yang lain lah ya. Ya jadi semoga aja orang tua Silvi sabar gitu kan Oh, sabar. ngadapin Silvi yang banyak ragam. Terus harapan Silvi sih doa mereka selalu ada untuk Silvi gitu. Suksesnya Silvi ya juga bahagianya Silvi ya juga untuk mereka juga. Untuk orang gitu. tua. Satu lagi deh, ini pertanyaan. Ada pantangan nggak sih menjadi seorang qori? Misalnya makanan atau apa gitu yang bisa merusak ini suara gitu. Kalau untuk qori-qoriah yang lain mungkin ya ada pantangan nggak bisa makan minyak. Wah, ini nggak bisa. pantes. Ini udah kelihatan bandel ini kayaknya. Nggak bisa. Terus. Nggak bisa makan minyak lah, nggak bisa Iya. minum es lah, Heeh. harus air hangat dulu. Ya kalau Silvi nggak. Kalau Silvi apapun yang di depan Apapun ini makan. makan, yang penting makan ya. Ya, yang penting makan, mau dia minyak, mau dia es, mau gimana pun juga Silvi tetap ya udah makan aja gitu. Pernah terasa ini enggak? Apa aja dimakan gitu kan? Pernah terasa pas ngaji gitu, pas lomba atau apa? Serak gitu. Iya, serak gitu. Alhamdulillah enggak sih. Oh, enggak ya? Iya, alhamdulillah. Iya sih, saya dulu pernah belajar juga waktu kecil nggak boleh makan minyak, nggak boleh Iya. makan ini katanya gitu. Cuman kuncinya satu, kalau mau tampil tilawah jangan makan dulu. Oh, jangan makan dulu. Iya, Biarkan perutnya kosong gitu iya, ya. kalau perut kosong itu nafas lebih panjang. Hmm. Kalau kita udah makan itu bakal sesak dan buat nafas pendek. Nah itu kuncinya itu cuma satu, mau makan ini mau makan itu. Cuman memang sih kalau udah kayak seminggu sebelum perlombaan emang Silvi agak kurangin dikit lah, tapi masih tetap makan. Tetap makan, cuman dikurangin gitu. aja yang minyak-minyak. Ya, yang awalnya gitu kayak ya. biasanya 3 sendok kan jadi 2 sendok Oh, gitu. 2 sendok apa ini? Minyak ya. Banyak sekali yang mau makan minyak. Nah, terakhir nih, boleh nggak kita dengar suara Silvi melantunkan satu ayat deh, atau boleh lebih juga? Boleh. Oke. Boleh. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu apa nih? Lagu Hijaz aja deh. Boleh, yang mana aja? Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin. Oh, Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Luar biasa, bagus sekali suaranya. Bisa tinggi gitu ya suaranya. Kalau nyanyi boleh nggak? Nyanyi apa dulu nih? Kan tadi katanya penyanyi dangdut nih. Dangdut deh. Kayaknya seru. Oh, boleh. Lagu yang paling disuka? Bawa aku ke penghulu. Hah? Bawa aku ke penghulu. Wah, ini udah mau ke penghulu aja kayaknya. Belum ya. Dikit ya Kak ya. Boleh. Aduh, Allah. Ujuk dicinta, ulang pun tiba kata pepatah. Ku butuh cinta, kamu pun datang aku bahagia. Oh,
luar biasa, ngaji pinter, nyanyi pinter, sangat luar Alhamdulillah biasa ya mahasiswa Allah. YIN Bengkulu yang multi talenta ini. Oke, terima kasih Silvi sudah datang ke podcast kita ya, UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Semoga pencapaiannya bisa lebih tinggi lagi, bisa menjadi mahasiswa yang bisa menginspirasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain. Terima kasih. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.